Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Alright guys, lagu berikutnya Selalu Bersamaku. Let's go.
kita Tuhan yang baik, amin. Sore hari ini saya yakin dan percaya saya bertemu dengan orang-orang yang membawa hati yang penuh dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan penyembahan yang terbaik kita, pujian yang terbaik kita, yang mengalir dari dalam hati kita, benar-benar karena kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Memulai ibadah ini saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini, buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, dan biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan waktu-waktu ini, biar ada urapan Tuhan, ada lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami buka hati Tuhan, biarlah roh-Mu yang beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala keadaan di hidup kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersamaku, tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya, hatiku percaya mujizat
bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Kau setia Tuhan, Kau Tuhan yang setia, menyertaiku bersamaku seumur hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, ku bersyukur buat cinta-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya, sungguh baik Kau Tuhan, sungguh baik Kau Tuhan. Ku bersyukur tak dapat kami balas kasih setia-Mu Tuhan. Tak dapat kami selami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap keadaan dan musim hidup kami. Engkau Tuhan bersama dengan kami, tak pernah Kau tinggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur. Sungguh baik Kau Tuhan, perbuatanmu ajaib. Haleluya, kami bersyukur, kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Tak sama dengan dunia ini, kasih-Mu besar.
Meskipun ku tinggalkan, namun Tuhan tetap setia bersamaku. Tak pernah kau pandang hina, kau pandang berharga diriku. Kau nyatakan jalanmu Tuhan. Ku bersyukur kau ada di setiap musim hidupku. Kau tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang kita alami hari ini, tapi pada saat kita datang di tempat ini, mari kita bawa semuanya dan kita serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Mari berserah pada Tuhan. Mari percaya pada kuasa Tuhan. Dia mengasihi kita dengan cinta yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakan, cuma Tuhan saja nyanyikan pujian. Hatiku percaya. Mari sambil angkat tanganmu katakan, Kau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Amin, amin. Ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Hatiku percaya. Kau turut bekerja untuk kebaikanku.
ini kami mau lebih lagi mengagungkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap untuk bertepuk tangan bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita di tempat ini, amin. Mari lihat samping kiri kananmu, berikan salam dan senyuman yang terbaik. Kita sama-sama orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Sekali lagi sama-sama, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Mari sama-sama katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat perlindungan yang sama-sama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sama-sama katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Gunung batuku, amin. Kota bentengku, amin. Perlindunganku, amin. Keselamatanku. Haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan berakhir dari hidup kami. Kita amin. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu,
pujian kita, amin. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Saya persilakan kepada yang bertugas. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Berikut pembacaan katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaan akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah pandangan bahwa sekali selamat tetap selamat itu alkitabiah? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Gereja Bethel Indonesia menolak konsep sekali selamat tetap selamat karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya masih bisa kehilangan keselamatan mereka. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus senantiasa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan keselamatan mereka. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Filipi pasal 2 ayat 12. 3, 2, 1. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan buat jemaat Tuhan yang membawa anak. Silakan dibawa ke ruang Daud, ke lantai bawah, akan dilayani dan didoakan oleh guru-guru sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan bisa menjadi pelita bagi kaki kita dalam setiap langkah hidup kita. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban.
mempedulikan hidup kita. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa segenap hidup kami, Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Mari sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, sujud di altarnya. Mari masuk lebih dalam sore hari ini. Yes. ku terima Amin. anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Sang firman mengubah hidup kita. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu, katakan sesuatu terjadi. Sesuatu, katakan pemulihan terjadi. Pemulihan saat datang, saat datang di altarnya. Amin, amin, amin.
terima kasih. Karena sore hari ini kami datang. Karena kami yakin pada saat kami datang di hadirat-Mu akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Hati kami diubahkan, pikiran kami dirubahkan Tuhan. Sehingga apa yang kami pikirkan sesuai dengan apa yang Engkau pikirkan Tuhan. Dan biar hati kami kembali dikalibrasi, kembali dibenarkan, kembali ditegur sore hari ini. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu berkata jelas kepada setiap pribadi demi pribadi. Sehingga hari ini pulang keluar dari tempat ini kami menjadi orang yang tidak sama lagi. Kami menjadi orang yang merdeka, kami menjadi orang yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Yang lebih keras lagi, shalom. Baik. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya yakin kita semua di sini siap belajar bersama-sama dan mengalami Tuhan. Yang mau katakan amin. Baik, kita akan buka sama-sama firman Tuhan dalam Mazmur 55. Sebenarnya pembacaannya dari ayat 1 sampai dengan 24. Cuman karena kita terbatas oleh waktu, maka kita akan baca dalam Mazmur 55 ayat 1 sampai dengan ke-6. Lalu kita lompat ayat 23 dan 24. Yang mengerti boleh katakan yes. Ya, Mazmur 55 ayat 1 sampai dengan 6. Lalu kemudian kita lompat ayat 23 sampai dengan 24. Lalu saya minta, ya, nanti kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Nanti ayat 23 dan 24 kita membaca secara bersama-sama. Doa minta tolong terhadap musuh. Mazmur 55 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Yang kedua. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. 4 yang keras. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. 6 sama-sama. Kita lompat ke ayat 23-24, kita bacakan sama-sama. 3, 2, 1. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Baik, silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan. Nah, kalau kita membaca, mungkin kita akan berpikir, di mana overthinkingnya di sini ya. Sebelum saya sampai ke overthinking, kalau kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ke-6, ada 2 kata di sana, yaitu waktu dia berkata, hatiku gelisah. Lalu kemudian ayat yang ke-6, aku dirundung takut dan gentar. Lalu kemudian di situ juga Daud berkata, ayat yang ketiga, aku mengembara dan menangis karena cemas. Nah, sebenarnya mulai dari cemas, gelisah, ya, kemudian mereka takut, gentar, itu adalah buah dari yang namanya overthinking. Yang mengerti katakan amin. Takut, cemas itu semua buah dari overthinking. Nah, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengatasi overthinking. Tapi kita harus mengerti dulu apa itu overthinking. Dari apa yang dialami Daud, dia mengalami overthinking yang pertama. Nanti dia akan kasih solusi yang terakhir. Bagaimana dia merubah semuanya itu dan kemudian dibawa ke dalam doa. Tapi kita harus mengerti dulu apa itu overthinking. Karena Daud di ayat yang pertama mengalami itu. Dan buahnya kita melihat dia mengalami takut, cemas, dan gentar. Karena kalau kita mengerti apa itu overthinking, saya mau beritahu. Apa itu overthinking? Nah, kita belajar bahwa overthinking adalah pola berpikir yang berlebihan menyebabkan kita tidak produktif. Di mana seseorang, perhatikan, dia analisa, dia mengkhawatirkan, merenungkan suatu hal secara terus menerus. Nah, menariknya begini.
Dari sisi psikologis, ya, sebenarnya overthinking itu sebenarnya usaha otak kita untuk mengantisipasi masa depan. Kalau ada bahaya dia bisa tahu. Nah Tuhan sengaja kasih kita punya otak supaya kita bisa mengantisipasi hal itu. Ya, apa maksudnya? Gini, waktu Tuhan kasih kita otak, dia suruh kita berpikir. Dan otak itu punya kemampuan untuk bisa memprediksi apa yang terjadi atau sudah mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Permasalahannya, overthinking itu tidak ada remnya itu otak untuk berpikir. Mengerti maksud saya? Jadi overthinking sebenarnya adalah kemampuan kita berpikir tapi nggak ada remnya, nggak bisa berhenti tuh otak kita. Entah kenapa kita suruh jangan berpikir lagi, tapi kita berpikir terus. Makanya dengar baik. Thinking itu boleh, yang setuju katakan amin. Overthinking yang harus hati-hati. Jadi overthinking adalah kemampuan otak yang secara terus menerus dia memikirkan satu hal, tidak pernah berhenti. Kita mau kasih berhenti pun sulit. Siapa yang mulai relate dalam kehidupannya seperti itu? Ya, habis diputusin pacar, ya, kemudian berpikir terus sampai tidak bisa tidur, sampai tidak nafsu makan, ya kan? Terus biasanya apa? Yang kegelisahan yang muncul. Selalu lihat cek handphonenya, adakah dia WhatsApp kah tidak, lihat cek-cek lagi IG-nya, Ina lihat jika tidak saya story-storyku. Halo? Betul apa betul? Ya. Itu overthinking. Jadi kita tidak punya kemampuan untuk mengerem hal tersebut. Akibatnya kehidupan kita terganggu. Menjadi orang yang tidak produktif. Ingat sekali lagi saya kasih tahu. Thinking itu boleh. Karena Tuhan kasih kita otak untuk kita thinking. Untuk kita berpikir. Overthinking yang tidak boleh. Nah kita akan belajar. Overthinking adalah sesuatu hal yang terus menerus kita pikirkan. Dan ini yang sering salah terjadi. Ya. Daud juga kan begitu. Daud itu kalau kita baca di Mazmur 55, dia itu berbicara tentang pengkhianatan salah satu penasehatnya yang paling terbaik yang dia punya, namanya Ahitofel. Dia dihianati, Ahitofel kemudian ikut sama Absalom, berkhianat. Nah, kalau kita tahu itu Absalom siapa? Anaknya Daud. Dia merebut tahta Daud dengan cara kudeta. Ya, dan Ahitofel itu ada di sampingnya Absalom. Padahal Ahitofel mengikuti Daud itu sudah lama. Ya. Nah apa yang terjadi sama Daud ini yang kita sebut dengan namanya overthinking. Nah saya akan jelaskan sedikit. Sebelum kita masuk nanti bagaimana solusinya, apa yang ditawarkan oleh Injil kebenaran untuk menjadi solusinya. Nah di dalam literatur psikologi, klasifikasi overthinking itu ada dua. Nah kita akan lihat ini gua atau bukan ya, ini saya atau bukan. Yang pertama yang kita sebut dengan ruminasi, sama-sama kata ruminasi. Nah ruminasi ini overthinking yang fokusnya pada masa lalu. Kejadian yang sudah lalu dipikirin terus. Pernah ada yang begitu? Ya, misalkan kita lagi jalan, bolak-balik nggak sengaja tabrakan sama dosen killer lagi. Pasti berpikir, mati bisa ini dosenku dia tahu lagi namaku tadi, dia sebut namaku Andia. Mati aja saya. Ini kejadian sudah terjadi nih, tapi masih dipikirin 2 hari 2 malam. Membuat dia tidak bisa tidur, membuat dia ngantukan, membuat dia gelisah. Ya, ini namanya ruminasi, masa lalu. Elia pernah ngalamin, dia pernah berkata begini, aku ini gak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia bayangkan dirinya dengan nenek moyangnya. Dia pernah sempat mau bunuh diri. Ya. Daud juga, dalam Mazmur 55 dia overthinking dia. Dia membayangkan kejadian waktu dia dihianati oleh Absalom dan Ahitofel. Makanya dia nulis ini, Mazmur 55. Setelah kejadian dia pikirin terus. Itu namanya overthinking. Ada yang begitu? Atau cuma saya yang ngalamin? Ya. Saya pernah waktu dulu sekali ya. Waktu belum bertemu dengan maminya Dev, putus. Mau ujian. Ya itu sangat mengganggu ya. Saya ujian 2 hari pertama saya tidak ikut. 2 hari atau 3 hari saya tidak ikut ujian. Nanti saya ikut ujian susulan. Iya kan? Untungnya pengajarnya mau. Ya. Mengganggu itu. Yang kedua, apa itu? Yang kedua, kalau kita khawatir dengan apa yang terjadi dengan masa lalu, ada yang kedua namanya kekhawatiran, worry. Ini berbicara bagaimana otak berpikir, ya, berfokus pada masa depan. Ya, terjadi terus. Nah, biasanya seperti Petrus contohnya. Petrus waktu berjalan di atas air, dia sempat berjalan di atas air. Ya, ilmu kungfu. Tapi begitu dia lihat pandangan matanya beralih ke tempat lain, dia lihat badai,
dia mulai tenggelam. Beneran tenggelam. Nah, ada dua hal ini yang sering terjadi sama kita, mengakibatkan kita overthinking. Kita berpikir tentang masa lalu, kemudian setelah kita menganalisa masa lalu, ternyata kita juga khawatir tentang masa depan. Dan biasanya orang overthinking dua-duanya terjadi dalam hidupnya. Dia pikirkan masa lalu, dia pikirkan akibatnya masa depan. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali. Betul apa betul? Ya. Inilah overthinking. Ada yang ruminasi, lalu kemudian jadi worry. Dipikirkan terus menerus. Bapak Ibu Saudara sekalian, overthinking akan masa lalu menuju ke masa depan akan menghasilkan sikap-sikap yang negatif, akan menghasilkan sikap-sikap yang posesif, akan menghasilkan sifat-sifat yang cepat marah, cepat menjadi cemas. Bahkan bagi sebagian orang dia bisa terjadi yang namanya bipolar. Ada yang bisa bipolar seperti itu gara-gara kecemasan yang berlebihan. Dimulai dengan overthinking. Nah, tapi saya mau kasih tahu, overthinking itu adalah prosesnya, sama-sama katakan proses. Bukan akarnya. Nah, kita akan belajar akarnya malam hari ini. Bagaimana overthinking itu berproses dalam otak kita, lalu kita lihat akarnya seperti apa. Nah, yang kita akan bereskan itu akarnya, bukan prosesnya. Karena overthinking ini itu adalah prosesnya. Nah, sebenarnya ada 7, tapi saya rangkum juga jadi 3 saja supaya kita cepat. Ya. Yang pertama, 3 model cara berpikir overthinking. Orang itu pertama begini, namanya pembesaran, sama-sama katakan pembesaran. Ya, bahasa Inggrisnya magnification. Jadi orang membesarkan masalah kecil menjadi sesuatu yang besar. Pernah ketemu sama orang seperti itu? Itu juga overthinking. Nah, akar masalahnya itu ada 2. Kecenderungan perfeksionis dan pengalaman traumatis di masa lalu. Saya kasih contoh misalkan. Orang yang perfeksionis itu cenderung membesarkan masalah yang kecil. Ada teman punya seperti itu? Di bawah hari ini? Bilang kau bukan jikau orangnya ya. Bilang sama kiri kanannya bukan jikau. Ada orang yang punya begitu. Nah, ada orang yang pikirannya sama, kecenderungan perfeksionis sehingga hal yang kecil dibesar-besarin. Nah, siapa yang di sini yang masih mahasiswa, angkat tangannya. Angkat tangan yang masih mahasiswa, jangan malu-malu. Yang masih jomblo? Oh, enggak ada ya. Oke. Yang mahasiswa, coba deh. Ada yang pernah di sini ngumpulkan telat tugas sehari aja telatnya? Pernah ada? Ya. Lalu kemudian karena kamu pengen jadi mahasiswa yang perfect di hadapan dosen, itu kepikiran loh gara-gara cuma 1 hari. Padahal itu enggak sengaja. Mungkin ke waktu upload tiba-tiba mati lampu, atau misalkan dikirim harus di drive ya biasanya ya. Mati lampu atau bagaimana sehingga lupa. Lalu kemudian kita berpikir, aduh mati nih saya. Saya enggak bisa nanti dapat nilai sempurna ini, enggak bisa dapat 4 IPK-nya dari mata kuliah ini. Atau nilai sempurna. Kemudian dia berpikir, padahal itu hanya masalah mengumpulkan tugas yang terlambat. Atau mungkin orang tua yang punya anaknya, yang anaknya terlambat mengumpulkan tugas. Terus dilihat anaknya, kenapa kok begitu? Ternyata orang tuanya juga punya kecenderungan overthinking. Nah bilang nih mati anakku ini tidak jelas masa depannya. Padahal anu kecil ji, hanya kumpulkan tugas. Tapi dia berpikir, mati aku nanti nih. Padahal kodong anaknya pintar jadi bidang yang lain. Hanya cuma 1 kali itu saja dia terlambat mengumpulkan tugas. Ya. Itu juga membesarkan hal-hal yang kecil. Ya. Atau siapa di sini yang pernah jadi panitia acara atau event? Pas ngadakan rapat, sudah disetting bagus-bagus, tiba-tiba dia lupa. Ada 1 slide yang harusnya tidak muncul. Itu dia bisa stres. Karena harus perfeksionis. Waktu dia presentasi harus perfeksionis, dia lupa 1 hal itu. Dia kalang kabut, dia marah-marah orang asrotnya, padahal asrotnya tidak tahu apa-apa kok dong. Ada yang pernah begitu? Atau ketemu sama orang begitu? Atau cuma saya saja yang ketemu sama orang begitu? Atau saya saja sendiri yang ngalamin? Itu orang-orang yang cenderung perfeksionis, dia ngalamin itu. Padahal bisa diselesaikan dengan cepat. Nah hati-hati, orang-orang yang perfeksionis itu akan bisa cepat marah. Betul apa betul? Orang yang perfeksionis dia cepat naik darah. Terus yang kedua, dia tidak percayaan sama orang loh. Jadi dia mau kasih tugasnya, biar saya yang kerjakan sendiri semua deh. Semua pekerjaan diambil sama dia. Akhirnya apa? Beban semuanya menumpuk di dia. Terus dia ngomong sama orang lain, kayak tidak ada orang bantu kak. Ada yang pernah begitu? Halo? Ya. Padahal dia asalnya perfeksionis. Ya. Dia nggak pernah bisa delegasi tugasnya. Itu orang perfeksionis. Yang kedua, karena pengalaman traumatis di masa lalu. Dia pernah ngalamin kegagalan. Waktu dia bikin event, dia bikin kegiatan,
hanya gara-gara hal sepele dia gagal. Begitu ada event selanjutnya, dia sudah lihat ciri-ciri. Mungkin waktu dulu gagalnya hanya gara-gara tidak ada air minumnya, sehingga penyanyinya serak. Nah kali ini dia lihat lagi, kenapa tidak ada air minum di sini? Karena dia punya traumatis. Tahun lalu saya bikin event gara-gara air minum ji. Nah itu penyanyi tidak bisa kodong menyanyi. Wah dia marah-marah. Dia marah-marah, dia cari orang-orang. Dia bilang kenapa ini tidak ada, kenapa? Membesarkan hal yang kecil jadi padahal tinggal beli lalomi di penjual di depan. Selesai di masalah. Tapi karena dia punya kecenderungan overthinking. Itu tadi. Dia takut gagal lagi. Dan dia memperbesar masalah yang harusnya kecil. Ya. Sering itu terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa itu tadi? Karena kita membesarkan hal-hal yang kecil. Yang kedua, ya, apa yang terjadi biasanya kalau orang overthinking? Yang kedua, orang itu jadi peramal, tiba-tiba meramal. Dia bisa meramal masa depan. Ya. Dia akan secara, kalau kejadian sesuatu, dia akan secara otomatis otaknya berasumsi, dia prediksi masa depan, oh nanti ini begini, otaknya jalan. Nah biasanya orang yang punya overthinkingnya itu dia bisa memprediksi masa depan, dia mencoba memprediksi masa depan, dia punya yang namanya akar, yang namanya cemas dan takut. Sama-sama katakan cemas dan takut. Nah sifat cemas sama takut ini membuat seorang secara otomatis dia akan bilang gini, ini pasti jelek hasilnya. Nah sebenarnya itu bagus karena dia punya mekanisme untuk bersiap. Ya, tetapi sebenarnya kenyataannya tidak seburuk itu. Coba deh saya tanya, yang pacaran angkat tangan. Gak ada yang mengaku. Kalau ada pacarmu di sampingmu bilang, enggak mengaku kok. Gak ada yang mengaku, ada yang pacaran. Atau yang pernah pacaran, gak ada yang mengaku. Waduh, jomblo semua ini. Dari lahir. Tuhan Yesus. Ya, coba deh lihat ya yang pernah pacaran ya. Coba kalau pacarnya biasanya itu dia balas chatnya 1 menit. Atau cepat-cepat dia balas. Coba dibalas, halo sayang, dia balasnya 5 jam kemudian. Apa yang kita pikirkan? Halo, pasti berpikir di dalam otak kita, prediksinya ini kemungkinan besar dia marah sama saya ini. Mungkin dia pengen putus. Atau dia pergi selingkuh. Ada yang begitu, sudah mulai jadi peramal. Ya. Atau siapa di sini yang jadi mahasiswa, WhatsApp dosennya. Salah jiko dong. Halo kak, harusnya pak. Halo kak, wih dia lihat sudah terbaca. Dia mau hapus ini, dia hapus dia ganti pak. Cuman ternyata dosennya lama sekali balas, tak 2 jam, 3 jam baru balas. Apa yang dia kata kita? Mati gara-gara saya salah ngomong ini, pasti tersinggungin dosen killer lagi, belum sempat aduh. Ada yang begitu, dia mulai prediksi mati saya ini nanti. Seperti apa maka ini? Dia mulai prediksi apa yang terjadi dengan masa depannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa di sini kalau suaminya atau istrinya lama balas chatnya, pikirannya kemana-mana. Ada loh yang begitu. Istriku tadi bawa mobil. Selamat gitu kah sampai di sana? Mulai berpikir, ada prediksi-prediksi yang mulai muncul. Ya. Oh, ada prediksi yang lebih jahat lagi. Apakah suami saya selingkuh ya? Atau istri saya selingkuh? Mulai memprediksi masa depan. Nah, model yang seperti ini, kecemasan dan ketakutan itu bisa merusak hubungan yang sebenarnya harmonis, tapi karena sering memprediksi masa depan, sering menuduh, kemudian yang bisa jadi keluar adalah fitnah, ya bukan fitri. Ya. Ketidakpercayaan dalam hubungan muncul. Kenapa? Karena cemas dan takut. Orang menjadi posesif dan artinya overprotective. Saya yakin pasti ada di sini yang pacarnya begitu. Ya, kalau tidak dibalas cepat-cepat itu cariin ke 1 kabupaten, naik motor malam-malam. Padahal kita tidak apa-apa, padahal kita lagi tidur. Karena sudah memprediksi. Nah ini bisa merusak hubungan. Yang kedua, tekanan dari lingkungan. Biasanya ketika seseorang menghadapi tekanan di pekerjaan atau di kuliah, pasti dia bayangkan juga. Contoh misalnya, yang kerjakan skripsi angkat tangan. Ada yang lagi kerjakan skripsi? Coba bayangkan perasaanmu kalau kau ditolak terus revisimu sama dosenmu, dosen pembimbing. Pak, ganti dulu ini masih salah ini. Ada tuntutan padahal supaya cepat selesai, supaya bulan 9 nanti atau bulan 10 bisa wisuda. Tapi disuruh terus revisi. Banyak revisi dari dosen pembimbing, tuntutan lulus cepat, tuntutan lingkungan supaya cepat kerja, menumpuk. Kemudian apa? Mulai media berpikir, aduh kayaknya saya gagal ini. Semua teman angkatanku sudah lulus, tinggal saya orang sendiri yang belum lulus.
Dia mulai bilang apa? Orang tuaku pasti malu dan kecewa. Saya tidak akan pernah dapat pekerjaan yang layak dan hancur masa depanku. Dia coba ramal masa depannya. Padahal dosen pembimbing itu kadang dia tolak supaya kau revisi supaya bagus. Ini skripsimu. Bukan karena kau dibenci. Ya. Nah biasanya orang yang karena tekanan lingkungan, dia akan menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Dia akan salahkan lingkungannya. Ini sih gara-gara kau, Mak. Kau sih tuntut saya terus. Makanya saya tidak bisa konsen, overthinking, Mak. Dia salahkan orang tuanya. Atau disalahkan temannya, kau sih cepat sekali kau lulus, kau tidak tunggu ke. Kenapa kau ditunggu? Ya. Dia salahkan orang lain, dia tidak melihat dirinya. Dia lupa. Ini juga overthinking. Merusak hubungan kita. Yang ketiga, ada model cara berpikir yaitu dia mulai membaca pikiran orang. Ya. Dia yakin bahwa tahu apa yang orang pikirkan tentang dia. Dan dia berangkat apa sih yang dipikirkan sama orang di sana itu pasti negatif tentang saya. Contoh, ya. Yang pertama, penyebabnya itu kurang percaya diri biasanya. Mungkin karena bentuk fisiknya, atau bentuk badannya, atau bentuk mukanya, atau mungkin karena jerawatnya berkurang tempat ya. Dia begitu naik di atas panggung, dia mulai nggak percaya diri. Nah biasanya orang yang tidak percaya diri cenderung punya asumsi, dia baca pikirannya orang ini kayaknya orang sedang hina saya ini di sana ini. Contoh misalkan saya punya pemikiran yang negatif. Pada saat saya naik, terus ada di situ yang depan saya cerita-cerita. Dalam hati saya pasti nak cerita kayak saya botak ini. Pasti toh, dalam hati. Ya. Pas kita presentasi salah ngomong, salah ucat. Diketawai. Terus ada orang bisik-bisik, padahal bukan jadi diketawai. Dia bilang, pasti saya udah bicara itu. Gara-gara tadi salah ucap. Ini juga overthinking. Mencoba membaca pikiran orang. Apalagi hal-hal yang negatif. Siapa yang sering seperti itu? Itu asalnya dari kurang rasa percaya diri. Dan biasanya apa? Biasanya ini membuat orang jadi pemalu. Betul apa betul? Orang jadi pemalu. Tidak berani ambil kesempatan. Sehingga pada saat kesempatan datang, talenta dan potensi yang Tuhan taruh dalam hidupmu tidak bisa pernah kau kembangkan. Kenapa? Jadi orang yang pemalu. Karena kurang percaya diri. Yang kedua, pengalaman traumatis. Ini yang berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu berkaitan dengan peristiwa, yang ini berkaitan dengan relasi. Mungkin kau pernah ditolak. Masuk ke sebuah komunitas karena mungkin kamu punya punya ekonomi yang berbeda dengan komunitas yang kamu masukin, kemudian kamu merasa tertolak, kita merasa tertolak, maka kita akan cenderung pada saat kita masuk ke komunitas yang baru, kita akan membawa kecenderungan berpikir itu. Kita membaca pikiran orang sekitar situ. Ya. Siapa yang sering seperti itu? Masuk ke sebuah komunitas, ya, dulu pernah ditolak karena mungkin ekonominya kurang baik. Begitu masuk tempat lain, membawa pikiran itu, padahal komunitas yang baru ini tidak seperti itu. Tapi karena kita mencoba membaca pikiran-pikiran orang di sana, kita bilang, ternyata semua komunitas sama, Ji. Halo? Ada trauma di sana, berkaitan dengan relasi. Ini juga akibat dari cara berpikir yang overthinking. Dan saya yakin apa yang saya beritahukan dengan contoh-contohnya relate dengan kehidupan kita. Ya, perhatikan, penyebab kecemasan, perfeksionis, rasa takut, trauma, itu akar dari masalahnya. Sementara pola pikir negatif atau pola pikir yang overthinking adalah cara pikiran memproses akar masalah tersebut yang menghasilkan overthinking. Yang kita selesaikan prosesnya atau akarnya? Halo? Akarnya yang kita akan selesaikan. Ya. Makanya dengar baik, kita masuk ke dalam menyelesaikan akarnya. Kalau engkau mengalami masalah kecenderungan, membesaran, kau suka membesarkan masalah-masalah yang kecil. Perspektif Injil, perspektif firman Tuhan mengingatkan kita bahwa engkau dibenarkan bukan karena engkau sempurna. Yang mengerti katakan amin. Orang yang kau di depanmu juga itu bukan orang yang sempurna. Orang yang menuntut perfeksionis daripada engkau juga itu juga bukan orang yang sempurna. Engkau juga bukan orang yang sempurna. Ingat, engkau dibenarkan karena anugerah dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya kalau kita baca Efesus 2 ayat 8, dia berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, firman Tuhan Injil sore hari ini mengajarkan tidak ada seorang pun yang sempurna.
dan kesalahan itu bagian dari kehidupan manusia. Itu bagian dari sifat manusia. Kalau pikiran yang suka membesar-besarkan kesalahan itu datang, engkau harus tahu, kesalahan itu nyata. Tapi kesalahan dan kegagalan itu bukan identitasmu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Daripada engkau membesarkan kesalahan itu, mari kita terima pengampunan dan anugerah dari Tuhan. Sehingga sebesar apapun kesalahan orang, sebesar apapun kesalahan kita bisa ampuni diri kita sendiri. Karena Tuhan tahu kok kita bukan orang yang sempurna. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kalau kau merasa orang yang perfeksionis, mengertilah bahwa Tuhan menciptakan orang berbeda-beda. Yang mengerti katakan amin. Engkau berbeda dengan orang sebelahmu, diciptakan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Monyet tidak pernah dirancang untuk berenang walaupun dia bisa berenang. Buaya tidak pernah dirancang untuk naik pohon tapi dia bisa berenang. Salahkah kalau suatu saat monyet bicara sama buaya, "Buaya, kau harus bisa naik pohon sama kayak saya"? Tidak bisa. Karena ada orang diciptakan itu berbeda-beda. Apa yang harus kita lakukan? Turunkan ekspektasimu. Jangan terlalu berharap mau sempurna seperti kita. Nanti kau tidak akan pernah bisa delegasikan tugasmu. Kau tidak akan pernah bisa bagi tugasmu ke orang lain kalau kau selalu merasa engkau lebih baik daripada orang lain. Nanti beban semua akan kau pikul dan kau sendiri yang berat. Padahal firman Tuhan mengajarkan sore hari ini, terima anugerah dan pengampunan Tuhan. Turunkan ekspektasimu, tidak perlu terlalu tinggi. Sepanjang orang yang kau percayakan bertanggung jawab, itu sudah cukup. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau berhadapan dengan kecenderungan trauma masa lalu, ingat baik-baik. Lensa Injil mengatakan, ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 15 ayat 7 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, firman Tuhan Injil mengajarkan kepada kita, engkau yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Engkau gak perlu lagi terikat sama masa lalu. Yang mengerti katakan amin. Yang lalu jadikan bahan evaluasi, rengkuhlah masa depan di depanmu. Yang mengerti katakan yes. Ya. Saya mengerti masa lalu, traumamu tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi ingat, kematian Yesus dan kebangkitannya memberikan kerangka baru. Masa lalumu tidak boleh mendefinisikan masa depanmu. Karena masa depanmu ada di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Berapapun kegagalanmu, ingat, berhenti membesar-besarkan bayangan yang lama. Percaya ada hidup baru di dalam Kristus. Dan ingat yang paling penting, kalau engkau jatuh, engkau gagal, hiduplah dalam pertobatan. Yang mengerti katakan amin. Hiduplah dalam pertobatan. Karena ada orang yang bilang, saya ciptaan baru tapi engkau gak hidup dalam pertobatan. Itu namanya omong kosong. Apa maksudnya hidup dalam pertobatan? Hidup dalam pertobatan itu artinya engkau memberitakan Injil kepadamu setiap hari. Ngomong dalam hari, setiap hari kepada Injil. Apa maksudnya memberitakan Injil setiap hari? Saya mau kasih tahu, ada 4 stepnya, singkat. Yang pertama, periksa hatimu. Langkah pertama memberitakan Injil ada introspeksi dirimu. Luangkan waktu sejenak untuk melihat ke dalam diri. Dan biarkan Roh Kudus tunjukkan dosa-dosamu. Hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter Kristus, biar Roh Kudus tunjukkan. Melatihlah diri kerendahan hati. Jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, akui dosamu. Kalau Roh Kudus yang menunjukkan dosamu, akui di hadapan Tuhan. Akui, tidak ada gunanya kau sembunyikan karena Tuhan sudah tahu. Mengakui secara sadar dan ngomong sama Tuhan, itu tindakan membebaskan dan mengungkapkan isi hati yang membebani. Ini jalan buat pengampunan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kau sudah periksa hatimu, engkau akui. Yang ketiga, ini penting buat kita semua. Bertobat. Yang mengerti katakan amin. Sama-sama katakan bertobat. Bertobat. Pertobatan penting karena pertobatan akan membalikkan arah hidupmu. Pertobatan menjauhi dosa yang sudah kau akui dan kembali mendekat kepada Kristus supaya kau terima janji-janjinya. Kau harus sadar, kesenangan dari dosa itu sifatnya sementara dan berbahaya. Sementara janji Allah itu jauh lebih kekal. Yang mengerti katakan amin. Percaya pada Injil, kabar baik bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosamu dan Yesus ingin engkau semua hidup dalam pertobatan. Yang keempat, hidup dalam pertobatan. Ya, dalam kaitannya dengan menginjili diri sendiri. Artinya engkau hidup mentaati bersama dengan Roh Kudus.
Langkah terakhir adalah mentaati Roh Kudus. Ketaatan di sini bukan kewajiban, tetapi bukti nyata dari imanmu. Bapak Ibu, mungkin kau bingung bagaimana caranya taat. Saya mau kasih tahu, kalau kamu mau hidupmu taat, berikan hidupmu dikuasai sama Roh Kudus, maka engkau akan taat. Tadi saya lihat sebuah reels, di dalam diri kita ada dua serigala. Yang satu namanya serigala kedagingan, yang satu namanya serigala manusia roh. Kira-kira kalau serigala ini berantem, yang mana yang menang? Halo? Yang paling banyak dikasih makan. Kalau kau kasih makan iri dengkimu, ya. Kalau kau kasih makan perselisihanmu, kalau kau kasih makan cemasmu, maka yang semakin besar adalah serigala yang manusia daging. Tapi kalau kau kasih makan manusia dagingmu, kau hidup terus dalam pertobatan, minta hidupmu dikuasai Roh Kudus, maka kau sudah kasih makan manusia rohmu, maka secara otomatis hidupmu akan dikuasai oleh Roh Kudus. Maka engkau akan hidup dalam pertobatan. Banyak orang tidak mengerti. Ini namanya memberitakan Injil. Nah, kita kembali, ingat, engkau adalah ciptaan baru. Hiduplah dalam pertobatan. Sama-sama kita bilang 3, 2, 1. Hiduplah dalam pertobatan. Beritakan Injil setiap hari kepada dirimu. Yang kedua, kalau engkau punya kecenderungan meramal masa depan, tiba-tiba beramal, akarnya adalah kecemasan dan ketakutan. Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehata saja pada jalan hidupnya? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran yang sibuk meramal bencana harus diarahkan kembali untuk percaya bahwa masa depan ada dalam tangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ingat, segala sesuatu yang tidak bisa engkau atur, biar Bapamu yang baik yang atur. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, segala yang gak bisa kamu atur, biar Bapamu yang baik yang mengatur. Karena Yesus pernah berkata di dalam Lukas 12 ayat 30, semua itu, apa yang kau khawatirkan, apa yang kau cemaskan, dicari bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kita tidak bisa atur apa yang terjadi. Banyak hal yang tidak bisa kita atur. Maka serahkan hal yang tidak bisa kita atur kepada Bapa yang bisa mengatur segalanya. Yang mengerti katakan amin. Berhenti mau jadi orang yang mengatur segalanya. Biasa kita meramal masa depan, itu yang terjadi. Meramal masa depan, akarnya tekanan dari lingkungan. Dengar baik, Injil memberi kita perspektif yang baru. Saya mau kasih tahu, tekanan hidup itu nyata. Saya ulangi lagi, tekanan hidup itu ada dan nyata. Karena Yesus pernah berkata kepada kita dalam Matius 11 ayat 29, dia berkata begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ingat, tekanan ada, tapi bukan berarti engkau harus takluk pada tekanan. Yang mengerti katakan amin. Engkau harus mengerti bahwa engkau tidak pernah sendirian menghadapi ini. Ada Tuhan yang menopangmu dan menjagamu. Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tekanan akan selalu ada, tetapi tekanan ada untuk membuat engkau menjadi kuat. Tekanan ada untuk memperbesar kapasitasmu. Tekanan ada untuk membuat engkau lebih berkembang. Yang mengerti katakan amin. Kuncinya ada di Matius tadi. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Apa? Belajar pada Yesus, mengalami Yesus, supaya engkau rendah hati dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Ada banyak orang yang belajar seperti ini. Dia menghadapi tekanan tapi tidak bersama dengan Yesus. Makanya dia bisa stres, menjadi gila. Yesus berkata, kalau kau menghadapi tekanan, datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Dan dia bersedia menanggung bersama-sama dengan kita. Yang mengerti katakan amin. Filipi 4 ayat 13 sekali lagi saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat kita memikul kuk yang sama dengan Yesus, ya, itu artinya dia kasih kita kekuatan. Kita sharing kekuatan, kita bertambah kuat. Dia juga artinya kita belajar dengan Yesus. Yang mau katakan amin. Yang ketiga,
Kalau hari-hari ini engkau sudah mulai overthinking karena engkau melihat orang membicarakanmu, akarnya sekali lagi kurang percaya diri dan trauma relasi. Dengar baik sore hari ini, Injil menegaskan kepada kita, engkau diterima karena kematian Yesus Kristus. Engkau diterima dari Bapa karena pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga ingat, kasih Kristus adalah dasar penerimaan kita. Yang mengerti katakan amin. Bukan opini manusia, bukan apa yang manusia pikirkan. Kita harus mengerti memang kadang trauma itu menyalakan radar penolakan. Tetapi kasih Kristus yang adalah dasar penerimaan, dia bisa tenangkan radar penolakan itu. Dan kita bisa berkata, Tuhan terima saya apa adanya. 1 Petrus 2 ayat 9, dia berkata begini. Boleh ditampilkan ayatnya? 1 Petrus 2 ayat 9, saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat dasar penerimaanmu bukan apa opini orang, tetapi apa yang sudah Kristus lakukan buat hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Pada saat dia terima engkau dan saya, dia bilang, kamu dipilih, kamu imamat yang rajani, kamu bangsa yang kudus, kamu umat kepunyaan Allah. Kembalikan slide saya jelaskan sedikit apa maksud dipilih. Bangsa terpilih artinya engkau sudah diterima dulu oleh Allah. Kau gak perlu tunjukkan performamu yang luar biasa di depan Tuhan, karena Tuhan memberikan anugerahnya kepada engkau dan saya. Nilai dirimu bukan hasil pooling orang, bukan hasil apa kata orang, melainkan karena pilihan Allah. Sehingga pada itu asumsi negatif muncul. Kamu bilang, mereka meremehkan saya, mereka ngomongin saya di belakang. Identitas kita mengingatkan, engkau sudah dipilih dan diterima oleh Allah. Itu artinya engkau bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani artinya engkau bisa datang kepada Allah, bawa beban-bebanmu, bawa apapun yang menekan hidupmu, sehingga kegelisahanmu, kecemasanmu, apapun itu penolakanmu, engkau boleh taruh langsung ke hadapan Allah karena engkau adalah imamat yang rajani. Engkau gak perlu perantara. Engkau minta tolong didoakan boleh, tapi engkau gak perlu perantara. Engkau bisa langsung ngomong kepada Bapamu yang baik, dan Bapamu yang baik akan mendengarkan, dan Bapamu yang baik akan memberi kelegaan, Bapamu yang baik akan menjawab segala doamu. Itu imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Ingat, bangsa yang kudus. Kudus artinya dipisahkan untuk tujuan Allah. Ingat, kalau engkau bangsa yang kudus, engkau diciptakan untuk tujuan Allah, bukan untuk memuaskan manusia. Yang mengerti katakan amin. Sehingga waktu engkau tahu engkau harusnya memuaskan Tuhan, bukan memuaskan manusia, engkau harus mengganti ketakutan pada opini manusia, diganti takut akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mulai sekarang berpikir, kalau engkau mulai berpikir apa opini orang, rubah. Enggak perlu takut sama opini orang. Rubahlah ketakutanmu menjadi takut akan Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Yang keempat, umat kepunyaan Allah. Orang yang pernah ditolak sering hidup dengan mental mengemis validasi, mengemis pembenaran, haus akan penerimaan manusia, takut ditinggalkan. Tapi kalau engkau tahu engkau kepunyaan Allah, engkau milik Allah yang aman, tidak ada yang bisa merebut engkau dari Allah. Identitasmu aman di tangan Allah. Yang mengerti katakan amin. Engkau gak perlu validasi orang lain, engkau gak perlu pembenaran dari orang lain. Kebenaran ditemukan di dalam Tuhan, kebenaran ditemukan di dalam Alkitab, firman Tuhan yang kita baca. Kebenaran hanya ada ditemukan di dalam Injil yang kita baca. Yang mengerti katakan amin. Sehingga dengar baik, overthinking bisa diselesaikan melalui Injil firman Tuhan. Injil bukan sekedar menenangkan, tapi dia mengubah cara berpikir, memproses realita dari self-centered worry. Semua yang tadi saya sampaikan, kecenderungan kita, itu karena kita egois dengan diri kita sendiri. Kita selalu melihat apa yang saya punyai, apa yang orang lain punyai. Mari kita sekarang rubah menjadi Christ-centered trust. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang baik. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang mau korbankan nyawa untuk engkau dan saya. Kalau nyawa dia korbankan untuk engkau dan saya, kecemasanmu pun bisa dilakukan oleh dia. Kecemasanmu pun, kegelisahanmu pun bisa Tuhan selesaikan. Yang mengerti katakan amin. Itu hanya bisa dilakukan melalui lensa Injil. Saya rindu kita semua mulai saat ini. Lihat, mulailah memberitakan Injil kepada dirimu setiap hari.
mengatasi overthinking hanya bisa dilakukan melalui lensa Injil. Karena hanya kepercayaan di kita yang mengerti dan kita tahu Bapa kita Bapa yang baik. Dan kita mengerti bahwa nilai hidup kita ditentukan oleh apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Mari tutup Alkitabmu, para pemusik maju ke depan. Ingat, nilai hidupmu ditentukan oleh apa yang Yesus lakukan di kayu salib sana. Bukan ditentukan oleh performamu, bukan ditentukan oleh orang tuamu, bukan ditentukan oleh opini orang. Dan saya rindu sore hari ini kita semua sadar akan hal ini, sehingga pada saat kita menghadapi yang namanya overthinking, ingat overthinking itu cuma prosesnya. Coba telusuri lebih dalam apa yang menjadi akarnya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Katakan yang terbaik. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Katakan yang terbaik. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Katakan salibmu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidup. Katakan menanggung semua dosa. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Sama-sama katakan. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan, nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Katakan Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila salib adalah kuncinya. Saat overthinkingmu datang, apapun itu, engkau cemas dengan apa yang sudah terjadi, engkau takut atas apa yang sudah terjadi, engkau takut akan masa depanmu. Dengar baik, salib jawabannya. Karena di salib, Dia berikan sesuatu yang kekal buat engkau dan saya. Dia nggak lihat kesempurnaan kita, Dia nggak lihat perfeksionis kita, Dia tidak lihat performa kita. Dia berikan karena itu anugerah daripada Dia. Dan dengar baik, sore hari ini saat overthinking muncul, itu hanya proses. Saya rindu setiap kita sore hari ini mengerti bahwa Tuhan mau kita mengalahkan akarnya. Dan akarnya hanya bisa dikalahkan melalui apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia lihat engkau dan saya berharga di hadapannya, makanya Dia berani mengorbankan nyawanya. Dia lihat engkau sangat berharga, engkau sangat dikasihi, sehingga engkau gak perlu lagi cari validasi sama orang, engkau gak perlu lagi cari pembenaran di depan orang. Darahnya cukup untuk engkau dan saya. Makanya saya senang dengan lagu ini. Kematiannya memberikan kita nilai hidup. Kematiannya memberikan kita validasi bahwa kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan.
Yesus, apa arti? Terjemah Tuhan saya nyanyikan pujian ini. Bila kau tak berikan nyawa, tadi yang terbaik, amin. Ku bersyukur atas kasih. Katakan Yesus, Yesus, apa arti hidupku? Amin. Bila kau tak berikan nyawamu, katakan yang terbaik. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Mari sama-sama kita dengarkan suara kita. Yesus, apa arti hidupku? belajar bahwa sebenarnya kami memiliki Bapa yang sangat baik, Bapa yang menghargai kami lebih daripada orang di dunia ini. Kami mau menaruh identitas kami Tuhan di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami mau Tuhan mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, bukan hanya mengenal, mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Karena semakin kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami semakin mengerti betapa berharganya diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga overthinking yang kami alami, ketidakberhargaan, kecemasan, perfeksionisme kami runtuh semua di hadapan Injil, di hadapan pengorbanan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak perlu lagi mengejar apa kata orang. Kami tidak perlu lagi mengejar validasi orang. Biar Injil saja membuat kami cukup di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini firman Tuhan yang Kau sudah sampaikan kepada setiap kami. Biar ini menguatkan kami, biar ini membuat kami bisa mengatasi masalah overthinking kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah firman yang sudah disampaikan tidak hanya masuk, tapi juga biarlah firman Tuhan itu. Dan biarlah jemaat Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Firman Tuhan itu hidup di dalam setiap kami Tuhan. Saat kami menjadi pelaku firman, firman itu dilihat oleh orang dan menjadi saksi. Dan biar Injil diberitakan melalui kehidupan kami. Kami kuat menghadapi overthinking, kami kuat menghadapi tekanan. Bukan karena kami kuat sekedar ala kadarnya, tapi kami kuat karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Karena kami belajar mengenal Tuhan, kami belajar mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Sambut dan sempurnakan. Tapi sekali lagi bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya yakin percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan buat Tuhan kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita.
Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di depan Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian ada 2 amplop. Di amplop yang pertama itu untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk operasional gereja. Dan juga nanti pada saat Bapak Ibu memberikan persembahan, ada kotak kecil di atas kotak persembahan dan kotak itu berisi lembaran janji iman. Jadi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur bagi perayaan Natal kita di tanggal 5 Desember nanti bisa mengambil lembaran janji iman itu, mengisinya dan memberikannya kepada saya. Dan Bapak Ibu juga yang telah mengisi lembaran janji iman yang belum mengembalikan bisa juga sekalian mengembalikan kepada saya atau mungkin teman-teman para pelayan asyir yang ada di belakang. Mari kita angkat persembahan kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bapak, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan dan berguna bagi pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri, bagian tengah dan sebelah kanan. Dan selanjutnya Bapak Ibu pada saat kembali bisa mengikuti arahan dari para asyir kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Cahaya lagi, biar langit tak bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetap
Yesus sambil senyum sama-sama katakan. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Satu kali lagi ya, sama-sama dengan sukacita. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta. Shalalalalala. Lalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan informasi mengenai kegiatan gereja selama sepekan. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tambahan buat kita semua. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, luar biasa.
Bapak Ibu di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu ada para usher yang membawa lembaran formulir untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Jadi jangan ragu untuk diminta dan diisi. Nanti setelah keluar dari pintu gereja silakan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan dari gereja. Dan di tangan para usher juga mereka membawa formulir untuk pokok doa. Jadi ada Pondok Daud kita di tiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan bisa meminta lembaran pokok doa dan silakan mengisinya dan nanti kembalikan kepada Pastor Esra yang tadi berkhotbah atau bisa kepada pelayan-pelayan yang ada di belakang, bisa juga kepada saya. Ataupun jemaat Tuhan yang rindu untuk sama-sama berdoa di Pondok Daud juga bisa datang ke gereja di hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore. Nah Bapak Ibu kita juga ada mesbah keluarga di hari Selasa, jadi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam grup WhatsApp gereja agar tidak ketinggalan info mengenai lokasi atau waktu kegiatan ibadah kita, silakan scan barcode yang ada di bawah di kursi depan Bapak Ibu sekalian dan silakan bergabung di dalam grup agar supaya kita sama-sama bertumbuh semakin ke arah Kristus bersama-sama dengan komunitas di tempat ini. Dan juga buat wanita Bethel Indonesia, khususnya di gereja ini kita ada seminar wanita cakap berdampak yang akan diadakan pada tanggal 20 dan 27 September. Jadi khususnya untuk wanita di tempat ini silakan mendaftar kepada nomor yang telah ada di layar kepada Ibu Debbie, istri dari Pastor Esra. Silakan mendaftar. Untuk jemaat Tuhan di tempat ini dikenakan biaya pendaftaran 25.000, sedangkan di luar dari jemaat itu dikenakan biaya 50.000. Jadi dalam kasih karunia Tuhan, mari kita sama-sama mendaftarkan diri dan menjadi wanita yang cakap dan berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Amin. Dan selanjutnya kita panitia Natal sementara terus bekerja untuk pengumpulan dana. Dana Natal kita targetnya itu 150 juta. Dan puji Tuhan sekarang sudah terkumpul kurang lebih 50 juta. Jadi di bawah masih ada basar. Di bawah ada basar. Bapak Ibu tinggal mengambil minuman dan makanan yang telah tersedia. Tinggal ditukarkan dengan uang yang sesuai harganya gitu ya. Bisa, mau kasih lebih juga bisa. Dan persiapkan diri Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian untuk kita nanti akan perayaan Natal. Jadi mungkin ada bagian-bagian bidang-bidang pelayanan yang bisa kita isi. Mari dengan penuh semangat dan antusias kita sama-sama terlibat dalam perayaan Natal kita. Mungkin itu saja informasi buat kita semua sore malam hari ini. Kita akan akhiri rangkaian ibadah kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Gunung tunduk
kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Raja kami, Engkaulah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setiamu, kekuatanmu, kesanggupanmu, sehingga kami boleh beribadah sore hari ini. Dari awal, pertengahan, dan akhirnya kami yakin dan percaya kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, kami yang hadir sore hari ini Bapa. Kami dipuaskan, kami dipenuhkan dengan Tuhan, kasih dan karunia-Mu, sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur betapa baiknya kami adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan. Kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat lawatan firman-Mu bagi kami. Kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan demi kebaikan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, jadikan orang yang berpikiran positif. Kami tidak akan memiliki trauma. Kami tidak akan memiliki rasa cemas dan takut, bahkan kurang percaya diri. Semuanya itu kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau-Nya dari hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Anugerahkan kami pikiran Tuhan yang baik. Pikiran yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar setiap firman Tuhan boleh disosialisasikan dalam hidup kami pribadi Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang tidak hadir saat ini. Bahkan yang menyaksikan secara online, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati, Tuhan memperbarui kehidupan iman mereka. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami mengucap syukur buat anak-anak kami yang sudah melayani sore hari ini. Mulai dari penerima tamu, pemusik, bahkan WL singer kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan memperhitungkan apa yang sudah dipersembahkan bagi Tuhan buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan sudah mempersiapkan, sudah memperhitungkan waktu, tenaga buat menyenangkan hati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menilik setiap kehidupan mereka. Tuhan memberkati jasmani dan rohani mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Ezra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi lebih dan lebih lagi Tuhan, agar boleh Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, khususnya kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati pelayanannya, Engkau semakin memberkati pekerjaannya, keluarganya, bahkan usahanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat Pastor Peter, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati, Tuhan, pelayanannya, keluarganya, bahkan kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan yang diperlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat yang hadir saat ini. Kami yakin dan percaya sebentar kami pulang tidak sama di saat kami datang. Kami membawa sukacita, damai sejahtera, bahkan pembaharuan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mungkin tadi ada yang datang dengan dalam keadaan sakit. Kami yakin dan percaya kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mungkin dalam keadaan bimbang Tuhan, oh Tuhan teguhkan kami kembali. Mungkin dalam keadaan susah Tuhan hiburkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan semakin anugerahkan roh sukacita, damai sejahtera, bahkan kesehatan yang ekstra buat keluarga, buat anak-anaknya, menantu, cucunya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan lawati mereka, Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami. Generasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Rangkul mereka, gendong mereka Tuhan. Jauhkan dari roh pengaruh apapun di luar sana yang boleh menghancurkan hidupnya. Kami ikatkan, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan yang terbaik menjadi bagian mereka. Mungkin Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mempertemukan pasangan yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Kami akan bersatu hati mendoakan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati bangsa dan negara ini. Bahkan Kau memberkati pemimpin kami yang Tuhan sudah pilih mengerjakan, Tuhan memimpin, bahkan memutuskan segala sesuatu untuk keamanan bangsa dan negara ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Adakan hujan pertobatan bagi Kota Makassar. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berikan kebebasan kami untuk kami boleh bersekutu, untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Kami boleh beribadah dengan aman dan sentosa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Kota Makassar ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan pemimpin mulai dari Bapak Gubernur hingga jajaran yang terendah. Kami yakin dan percaya Tuhan anugerahkan rasa takut akan Tuhan, roh bijaksana. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh datang bersekutu memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang tidak hadir. Kami yakin dan percaya Tuhan akan hadir dalam setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah disampaikan kepadamu hari ini melalui firman Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu, pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersatu sejenak.